Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan gimana kabarnya hari ini. Terima kasih yang selalu setia share, subscribe channel saya dan saya tunggu komen-komen kalian, jempol kalian. Karena komen kalian itu tetap saya baca, jadi saya bisa memotivasi ke depannya di mana banyak hal yang saya tidak ketahui dan kalian infokan ke saya. Jadi saya lebih searching, saya lebih mencari lagi jawaban-jawaban dari pertanyaan Anda. Karena kebanyakan dari inbox kalian, DM kalian dan juga WhatsApp kalian sudah full. Jadi saya akan membuka zona di mana khusus buat Zoom, ada pertanyaan dan jawaban. Jadi setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama, tapi kita tidak tahu kapan kita akan memulainya. Oke, terima kasih. Dan ini saya akan menginfokan tentang beberapa hal ya Mbak ya. Ini tetap pada labor department aja. Kita berpacu pada labor department ya. Jadi halaman websitenya di situ ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Kantonis, bahasa Tagalog dan berbagai bahasa di situ. Oke. Tentang agent. Oke, tentang agent ya, yang agent-agent sultan yang biasanya ngamuk-ngamuk terus setiap hari. Saya tidak tahu kenapa bisa ngamuk-ngamuk setiap hari. Jadi atau duitnya kurang atau memang banyak hal yang tidak memuaskan Anda. Oke, sekali lagi saya akan bahas tentang agen tenaga kerja yang tercatat di labor department. Oke, apa aja sih? Pemerintah wilayah administrasi khusus Hong Kong atau Hong Kong SAR ya, SRA apa SAR? SAR tidak menyaratkan bahwa pembantu harus memperoleh pekerjaan dari agen. Jadi sekali lagi kayaknya saya sempat membahas ini. Jadi dari Hong Kong Immigration tidak menentukan bahwa kamu wajib pakai agent. Tidak ya, tidak mengatakan bahwa wajib pakai agent. Tapi bergantung pada negara masing-masing. Jadi kalau kontrak kerjanya bisa diproses seperti anak Filipina, dia kontrak mandiri, ya udah proses langsung karena mereka tidak membutuhkan persetujuan atau cop dari agent. Jadi mereka tidak itu, tapi mereka membutuhkan cop dari pihak negara kita. Contohnya dari KJRI ataupun dari konsulat Filipina. Jadi mereka tetap butuh cop dari negara tersebut. Jadi apakah wajib pakai agent? Tidak ya. Di Hong Kong sini tidak wajib pakai agent selagi bisa proses. Tapi tergantung pada negara masing-masing. Jadi kenapa kontrak mandiri itu bisa? Karena Hong Kong tidak mewajibkan pakai agent. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut hukum, siapapun yang ingin memberikan pelayanan kerja harus memiliki lisensi dari Departemen Ketenagakerjaan. Jadi kalau ingin melayani para pencari pekerjaan, mencari pelayan TKW, jadi di Hong Kong itu harus punya lisensi yang ada dari pihak pemerintah Hong Kong. Jadi ada lisensinya dan agensi itu harus valid menggunakan jasanya, benar-benar memiliki lisensi ya. Jadi bukan ecek-ecek aja. Jadi kayak sponsor itu tidak diizinkan di Hong Kong sini. Jadi memeriksa secara online dengan klik di bawah ini bahasa Inggris dan bahasa Cina. Jadi ada beberapa yang terdaftar di labor department. Ini yang kedua, terus yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah pembantu tidak diwajibkan memakai agent, tapi harus ada job dari pemerintahannya. Jadi tidak wajib. Yang kedua, kalaupun ada agent tersebut harus memiliki lisensi, surat perizinan. Lisensi itu surat perizinan dari pemerintah Hong Kong. Oke? Jadi makanya banyak agent tanpa lisensi Indonesia pun, tanpa punya perizinan dari pemerintah Indonesia pun ada di Hong Kong sini, boleh. Karena dari pihak Hong Kong mengizinkan. Jadi banyak agent kecil itu yang tidak punya cop dari dari Indonesia, konsulat Indonesia. Oke. Agensi dilarang memungut biaya lebih dari 10%. Jadi kalau ada agen yang meminta kalian suruh bayar di atas 10%, kalian bisa melaporkannya. Jadi kalau ada agen yang menarik kalian, menyuruh kalian bayar lebih dari 10%, kalian boleh laporkan agen tersebut di labor. Maka agen tersebut akan diselidiki, diperiksa. Atau bahkan bisa dicabut surat perizinannya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kalau kalian ada agen yang menarik kalian lebih dari 10%,
silahkan laporkan ke labor department. Jadi labor department itu memberikan solusi yang terbaik. Dan ingat, buat agent-agent yang di luar sana, kalian cuma berhak meminta bayaran 10% saja. Karena kalian kan sudah minta sama majikan. Saya kurang tahu minta majikan sama berapa, karena satu-satu agent itu beda term and condition-nya. Jadi ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi untuk TKW-nya ingat, tidak boleh membayar lebih dari 10%. Jadi itu pesan dari saya. Terus lagi, masih saya tetap membaca dari labor department ya Mbak ya. Lindungi diri Anda sendiri. Ini khusus pesan buat para TKW. Tidak ada seorang pun, termasuk majikan atau agensi Anda, boleh memaksa Anda menyerahkan dokumen pribadi Anda. Jadi ingat, tidak ada siapapun yang bisa memaksa kalian untuk menyerahkan data-data kalian ke majikan, ke agent. Contohnya KTP, paspor, dan lain-lain. Dan juga ATM. Atau public dokumen tentang hak Anda. Jadi tidak boleh siapapun memaksa kalian untuk membantu menyimpan paspor kalian, KTP kalian, ATM kalian. Tidak boleh. Ini menurut peraturan labor ya. Oke, Anda tidak boleh menandatangani dokumen atau kontrak apapun yang Anda tidak pahami mengenai isi dan tidak menyetujuinya. Nah, ini yang saya selalu bahas ya. Jangan pernah menandatangani apapun kalau kalian tidak tahu. Ini dari labor aja sudah dikatakan loh Mbak. Makanya saya selalu bilang, belajar kalau tidak percaya dengan apa yang saya katakan, bukaan halamannya labor department. Di situ jelas dan terang sekali bahwa kalian tidak boleh menandatangani apapun jika kalian tidak tahu isinya, jika kalian tidak tahu artinya. Sampai di sini bisa difahamin Mbak? Bisa difahamin? Ingat, saya selalu pesan ini, jangan pernah membuka data kalian pada majikan dan jangan pernah menandatangani apapun tanpa kalian tahu isinya apa. Oke, yang ketiga, agensi tidak boleh meminta Anda untuk berhutang guna membayar kembali biaya agent dan biaya pelatihan. Nah, dengerin ini. Agent tidak boleh meminta Anda untuk berhutang. Jadi agent ini nggak boleh ngutangi kalian untuk biaya-biaya. Apapun itu biayanya. Jadi tidak boleh mengutang ya. Masalah utang piutang itu loh sama agent itu tidak ada ya. Tidak boleh ya. Oke, berikutnya. Anda tidak boleh menyetujui permintaan majikan atau agent untuk memberi informasi yang salah. Contoh, gaji Anda, alamat kerja Anda, dalam kontrak kerja Anda akan bertanggung jawab atas pelanggaran karena telah melakukan itu. Bisa dipahamin di sini? Anda tidak boleh menyetujui permintaan majikan ataupun permintaan agensi di mana kalian dipekerjakan di tempat lain atau kalian digaji kurang dari gaji standar. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ingat ya, saya sudah katakan ini tidak boleh. Di mana harus mencari bantuan? Nah, di sini harus mencari bantuannya. Oke, kameranya nggak tahu jelas apa tidaknya ya. Jadi di mana kalian harus meminta bantuan. Jika Anda mengalami kekerasan fisik, Anda harus menghubungi polisi dengan angka 999 3 kali. Kau 999. Oke? Jika Anda mengalami kekerasan fisik, apa yang harus Anda lakukan? Pertama kali adalah menelpon polisi 999. Jika gaji Anda tidak dibayar penuh dan tidak tepat waktu, tidak diberikan hari istirahat dan libur atau hak tenaga kerjaan Anda dilanggar, Anda harus melaporkan ke departemen melalui divisi berikut. Hubungi nomor telepon 2157 9537, dipencet lagi nomornya 1823, atau kirim pesan online kepada kami. Kunjungi kantor divisi kami dan layanan konsultasi gratis. Di labor dijelaskan loh, konsultasinya gratis loh. Jadi kalau kalian tidak bisa telepon ke 2157 9537,
dan koneksinya di 1823. Kalian bisa datang langsung di kantor Labor Department. Oke? Untuk bantuan terkait dengan kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau krisis keluarga lain, harap menelpon hotline 24 jam. Case Crisis Center, pusat krisis dari Tungwa Group Hospital, dari Rumah Sakit Tungwa, di nomor 18281. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Jadi kalau ada kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, dan kekerasan lain di rumah majikan, kalian secepatnya menghubungi 18281. Wah, di sini sangat jelas sekali ya. Untuk bantuan berkaitan dengan kehamilan yang tidak direncanakan, harap menelpon hotline social worker ya, Social Welfare Department di nomor 2343-2255. Jadi ini banyak terjadi ya di hamil di luar perencanaan. Jadi kalau kita pulang liburan, pulang dari Indonesia balik sini lagi hamil, kan di luar rencana ya. Jadi di Hongkong sini ada bantuannya juga loh Mbak, jangan salah ya. Jadi telepon aja di nomor 2343-2255. Jadi untuk hubungi konsulat jenderal Anda di Hong Kong, diatur dan diurut. Jadi kalian bisa menghubungi konsulat kalian. Indonesia juga termasuk, kita punya konsulat sendiri, dan nomornya di hotline-nya konsulat Indonesia, KJRI Indonesia kan ada. Jadi sekali lagi, hukum di Hong Kong sangat jelas sekali, jangan pernah main-main, nggak boleh kerja 2 rumah 3 rumah. Kalau ketangkap, kita yang salah, karena majikan punya ayat 1 pasal 1 yang dimana selalu benar dan maha benar. Kita cuma punya ayat 1, yaitu ayat kursi, berdoa dan berusaha, bersabar selagi kita masih kuat. Kalau kita tidak kuat, taruh dan lepaskan. Serta lambaikan tangan, saya tidak kuat lagi. Itu aja pesan dari saya, waspadalah, karena apes tidak ada dalam kalender. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Pandai-pandai bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Anda bahagia, saya bahagia, kita semua bahagia. Dan bye-bye.